Bab 2651. Pria tua formasi akhirnya menemukan benda ini. Erikin menghela nafas lega melihat keberadaan ini seperti permata lainnya, dan hatinya merasa lega. Setelah sekian hari perencanaan dan persiapan, akhirnya dirinya mendapatkan apa yang diinginkan dan mendapatkan permata ini di tangannya. Namun, dalam blokade formasi Reiki ini, dirinya tidak bisa langsung melihat harta apa yang tersimpan di dalam permata. Dia hanya bisa menahannya sementara dan menunggu sebentar. Adapun cara mengeluarkannya, mudah saja. Penjara kabut putih tidak mengambil barang-barang milik kultivator. Erikin sudah lama mengetahui hal ini, sehingga ketika masuk, ia menggantungkan sebuah ornamen bertatahkan manik-manik giok. Sekarang Anda hanya perlu melepas manik-manik giok yang awalnya digunakan untuk kamuflase dan menggantinya dengan permata ini. Semuanya sempurna. Selama bukan saat pergi, seseorang menggunakan Reiki untuk merasakan hal ini, maka tidak ada yang akan mengetahui petunjuknya. Lagi pula, Joker Bai tidak tahu di mana dia mendapatkan permatanya. Alasan mengapa dia bisa menyembunyikan harta itu, sehingga tidak ada keluarga Bai yang bisa menemukan. Alasan paling ajaib adalah benda ini tidak memiliki Reiki, yaitu tidak ada cacat. Namun, tepat ketika Erikin mengendalikan Sky Eater dan menyeret permata keluar dari pohon kuno selangkah demi selangkah. Bahkan di penjara kabut putih ini, tidak ada satupun penjaga yang menemukan petunjuk. Jauh di dalam tanah, lelaki tua itu mengembun menjadi cahaya putih perlahan membuka matanya saat dia berlatih. Di sini, seharusnya kota kuno ini, di mana kekosongan formasi kuno berada, dan tidak ada yang bisa menginjakkan kaki. Tapi lelaki tua ini duduk bersila di sini, tetapi dia memiliki rasa harmoni dan harmoni yang tak tertandingi. Tampaknya dia milik tempat ini secara alami dan merupakan penguasa tempat ini. Hah, menarik. Pria tua itu mengangkat alisnya yang putih, yang tumbuh sampai pelipis, dan tiba-tiba mendongak. Matanya yang jernih seolah menembus segalanya dan jatuh di setiap sudut kota kuno. Anak ini mengambil permata yang ditinggalkan oleh pengkhianat keluarga Bai lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Melihat Erikin mengendalikan Sky Eater dan mentransfer permata kepadanya sedikit demi sedikit, lelaki tua itu linglung, dan perlahan mengingat asal-usul permata ini. Tanpa diduga, ada banyak masalah di kota kuno pada waktu itu. Orang-orang dari keluarga Bai mengevakuasi rumah pengkhianat dan tidak menemukannya. Akibatnya, harta ini hanya berumur 20.000 tahun kemudian, dia dibawa pergi oleh anak ini. Lelaki tua itu tersenyum, bahkan dia sudah tahu di mana permata itu berada. Dengan kata lain, sebagai jiwa kota kuno, selama itu adalah sesuatu di kota kuno, tidak ada yang tidak diketahui. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kamu ingin memahaminya, atau apakah dia ingin berpartisipasi dalam dia. Misalnya, permata yang berharga ini ditaruh di pohon tua menjulang langit ketika dia menonton Joker Bai 20.000 tahun yang lalu. Tetapi ketika semua orang di keluarga Bai sangat terkejut sehingga mereka mengancam kota kuno Linjiang dan ingin dengan paksa masuk ke tempat Joker Bai, gaya ini membuat orang tua sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya dengan keluarga Bai, dia sengaja tidak memberitahu keluarga Bai di mana benda itu berada. Mereka bahkan menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan perasaan kuat dari keluarga Bai, membuat mereka berpikir bahwa mereka telah memeriksa pohon tua menjulang langit dengan cukup hati-hati. Tapi benda ini, lelaki tua itu bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Setelah tinggal di kota kuno terlalu lama, rahasia yang dia lihat bukan 100.000 atau 80.000. Dia tidak begitu penasaran, dan sebagai jiwa kota kuno, hal dari kultivator biasa, dia tidak terlalu tertarik, dan itu tidak sesuai. Oleh karena itu, setelah lelaki tua itu meninggalkan napas khusus sendiri di permata, dia segera meninggalkan masalah itu.
Tapi dirinya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 20.000 tahun, nafas yang tersisa di permata ini terpicu lagi, dan seseorang akhirnya mengambil permata tersebut. Apalagi Erikin terlihat sangat muda, dan basis kultivasinya baru berada pada tahap awal fase penilaian. Pria tua itu melewati sentuhan rasa ingin tahu, dia menjepit taktik dengan 2 jari, dan cahaya Reiki di atas kepalanya terus berkedip, tanpa diduga membuat sketsa gambar. Itu adalah adegan ketika Erikin memasuki kota, ketika dia pergi ke paviliun Jubao, dan ketika dia bentrok dengan Nimo Yu di restoran. Kecuali ruang rahasia paviliun Jubao, transaksi antara Erikin dan Desi Zeng diblokir karena sarana khusus pria di paviliun Jubao. Jika ada orang lain di sini, akan terkejut melihat pemandangan ini. Karena lelaki tua berambut putih itu baru saja duduk bersila di sini sebelumnya, dia tidak memperhatikan Erikin. Namun ketika dia tertarik, dia bisa memobilisasi semua yang terjadi di kota kuno Erikin dalam waktu singkat. Benar saja, alasan mengapa kota kuno Linjiang dapat berdiri di sini selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa membuat masalah di kota, ada rahasia tersembunyi yang tidak ada yang tahu. Melihat apa yang dilakukan Erikin, pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Kemudian dengan lambaian tangannya, gambar itu tiba-tiba menghilang. Apakah itu diambil? Harta itu selalu dalam debu. Itu belum lahir selama lebih dari 20.000 tahun. Bagaimanapun, itu sangat disayangkan. Apalagi anak ini pemberani dan berpengetahuan, setidaknya jauh lebih menyenangkan di mata keluarga Bai, dan jika dia mengungkapkan harta ini di masa depan, maka keluarga Bai pasti akan marah. Tentu saja, hal yang ditinggalkan oleh Joker Bai ini agak panas. Pria tua itu tersenyum. Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi dia tahu persis apa yang telah dimasukkan Joker Bai ke dalamnya. Melambaikan tangannya di tubuh Erikin, dia menempatkan batasan yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dengan cara ini, bahkan jika ada sedikit kecelakaan, bahkan jika penjaga penjara memeriksanya secara pribadi, dia tidak akan menemukan masalah dengan Erikin. Anak ini berani dan berhati-hati, dan bisa memikirkan cara untuk mencuri permata, jadi dia membantunya sendiri. Setelah melakukan ini, lelaki tua itu menutup matanya lagi. Di sebelah pohon tua, Erikin tiba-tiba bergidik. Di laut kesadaran yang tertutup, ada sesuatu yang seolah-olah mengirimkan sinyal. Aku sendiri, siapa yang memata-matai ini lagi? Ekspresi Erikin berubah menjadi kebisuan. Tidak. Ini adalah kota kuno Linjiang, dan tidak diperbolehkan memancarkan aura kerohanian, dan dia sekarang dikelilingi oleh formasi kabut putih. Dia juga orang kecil transparan yang tampak biasa di kota kuno, bagaimana mungkin dia bisa memata-matai dia lagi? Tapi untungnya, perasaan ini tidak sekuat terakhir kali, datang dan pergi dengan cepat. Bahkan Erikin linglung, apakah dia merasa salah? Seharusnya kamu tidak ingin merebut permata. Jika kamu bisa memata-mataiku melintasi kota kuno dan banyak formasi besar, kamu seharusnya dapat menemukan permata dengan mudah. Tidak perlu gunakan tanganku. Setelah berpikir sejenak, merasa tidak ada bahaya, Erikin mengganti permata sesuai dengan rencana semula dan meletakkannya di liontin di pinggangnya. Setelah melakukan segalanya, Erikin menarik napas panjang lega, dan kembali terlihat seperti duduk bersila dengan mata terpejam. Setelah 1 jam lagi, cahaya di sekitarnya berangsur-angsur menjadi cerah, matahari pagi menghilangkan malam, dan hari baru tiba. Namun, pada hari ini, kultivator biasa tidak pergi ke formasi spiritual untuk menanamkan Reiki setelah tirai tipis menghilang, melainkan berkumpul di bawah pohon tua menjulang langit untuk melihat Erikin. Ratusan kultivator membungkuk kepada Erikin. Ini juga aturan penjara kabut putih. Terlepas dari klan iblis atau ras manusia, selama ada kekuatan yang cukup untuk menyatukan keberadaan kultivator lain, semua orang akan dipimpin olehnya.
Bersambung.